Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, jurusan bimbingan dan konseling semester 5, akan melakukan praktek bimbingan dan konseling kelompok. Selamat pagi semuanya. Pagi. Siap. Oke, baik. Bolehkah Ibu izinkan untuk mengenakan masker? Iya. Ya, semua. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik. Kabar baik, Bu. Kabar baik, ya. Di sini pasti ada yang kurang bahagia atau bagaimana? Ya, bahagia. Ada bahagianya, ada. Oh iya. Oke. Sebelum mulai konseling dan kelompok ini, apakah ada keperluan kesini menemui Ibu gitu? Ya, ada. Ada, Bu. Oh ya. Oke. Kalau gitu Ibu lanjut ya. Sebelum mulai konseling ini, apakah salahnya kita itu memulainya dengan berdoa dulu? Oke. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai bimbingan dan konseling kelompok, terlebih dahulu kita perkenalkan diri kita masing-masing, dari mana asalnya, seperti supaya orang bilang itu tak kenal maka tak disayang, betul kan? Betul, Bu. Ya, oke. Kalau gitu ya, mulai dari teman. Perkenalkan, nama saya Timothy Satur, asal saya dari Manggarai di NTT. Di sini udah tinggal 3 tahun di kampus ini. Kerjaan tuh serabutan, status lajang. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Beatrix Nasifah Felin, biasa dipanggil Felin, asal NTT Manggarai. Oh ya. Status. Single. Oh, lanjut. Ya. Perkenalkan, nama saya Dinasti Ramunipa, biasa dipanggil Dina. Saya dari Sumba. Saya di sini tinggalnya di Suwung. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Paulus Manus. Saya tinggal di belakang kampus. Oh ya. Asal Ali Flores. Status belum kawin. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Bielmina Silviana Mon. Alamat asal saya dari Manggarai. Status. Masih single. Ya. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Maria Destiani Ambor, biasa dipanggil Destin. Saya dari Manggarai dan sekarang saya tinggal di Jalan Nangka Utara. Oke. Kelihatan mukanya sangat kaku. Pasti banyak masalah ya di Tidak. Oh ya. Oke, kalau begitu perkenalkan, nama saya Florentina Femi Jemat. Saya di sini sebagai dosen bimbingan konseling kelompok, tepatnya di Universitas PGRI Madewa Indonesia ini. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut saja ya. Sebelum mulai bimbingan konseling kelompok, alangkah baiknya kita itu mulainya dengan game dulu ya, supaya melatih keseriusan kita itu bagaimana. Oke. Kalau ibu bilang gini mata, berarti adik-adik semua harus memegangnya di mata ya. Oke. Kita mulai.
Kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Telinga, mata, alis, rambut, kepala, tangan, jari, kepala, alis, tangan, pinggang, gigi. Oke. Ternyata semuanya masih konsentrasi ya. Oke. Kita lanjut ya. Baik. Di sini sebelum mulainya kita terlebih dahulu Ibu akan membahas tentang arti dari bimbingan konseling kelompok. Apakah di sini adik-adik semua tahu tentang bimbingan dan konseling kelompok? Oh, tahu ya? Oh ya. Kalau ada yang tahu bisa bantu Ibu untuk menjawabnya. Saya Bu, Oh ya. proses komunikasi antara konselor dan konseli. Oke, ya, ada lagi? Kalau menurut saya konseling kelompok itu di mana beberapa orang itu berkumpul untuk membahas suatu permasalahan yang dialami oleh individu. Oke, baik. Jawaban dari adik-adik semua sudah cukup sangat baik. Boleh Ibu simpulkan ya. Berarti bimbingan konseling kelompok yaitu suatu kelompok yang membentuk dan membahas suatu permasalahan yang menjadi permasalahan itu mudah untuk dipecahkan dan mudah untuk mencapai suatu jalan keluar dan membentuk suatu asas. Oke, baik. Dalam konseling kelompok itu mempunyai 2 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan dan yang kedua itu asas keterbukaan dan yang ketiga itu asas kesukarelaan. Di mana dalam asas itu yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana kita berbicara itu sesuai dengan hati nurani kita dan sesuai dengan kerahasiaan permasalahan kita masing-masing. Oke, yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana seorang klien itu membuka kerahasiaannya itu secara terbuka dan secara jujur. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana klien itu membicarakan permasalahannya dengan hati yang sukarela dan hati yang penuh dengan tidak beban. Itu saja ya. Oke, baik. Baik, di sini Bu akan menanyakan apakah kalian di sini mempunyai masalah pribadi masing-masing? Iya. Oke, baik. Kalau gitu Ibu ingin tahu ya, mulai dari adik Tio dulu gimana? Ya. Kalau masalah untuk pribadi saya ya, ini kan memang itu banyak sih Bu, tapi satu itu yang paling saya tidak bisa lupa itu. Selalu itu setiap hari, mungkin ya setiap hari lah seperti itu di keborosan ini. Saya tidak bisa mengatur boros waktu, boros uang, dan semuanya tentang boros dan masalah saya. Saya tidak bisa kontrol diri. Itu aja. Ya, lanjut. Ya, kalau saya punya, memang banyak sih masalahnya, tapi menurut saya yang paling serius di saya yaitu masalah biaya kuliah. Lihat dari perekonomian orang tua, ya boleh dikatakan tidak cukup. Makanya sampai di sini saya cari kerja untuk memenuhi biaya hidup di sini. Itu aja. Oh ya, lanjut. Kalau saya permasalahannya itu kurang membagi waktu. Kebetulan saya di sini kerja sambil kuliah. Iya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan saya susah membagi waktu antara kuliah sama kerja. Dimana kalau saya di kampus susah dan akibatnya susah berkonsentrasi. Di saat saya berkuliah pikirannya ke kerjaan. Di saat saya bekerja pikirannya tuh ke kuliah. Itu aja sih. Kalau dari saya sih Bu, satu saja masalahnya saya kurang percaya diri. Lanjut. Kalau masalahnya saya itu mengenai sering menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam mengerjakan tugas di kampus. Itu aja, Bu. Kalau saya pribadi itu permasalahan yang paling saya alami sekarang itu kurangnya bersosialisasi, di mana menurut orang lain itu saya orangnya terlalu cuek, pendiam atau bagaimana. Tetapi saya pribadi, saya itu memilih dalam berteman itu mencari orangnya. Tidak semua orang itu saya jadikan sebagai teman. Apakah itu salah atau tidak, Bu?
Oh, oke, baik ya. Tadi Ibu sudah mendengarkan semua permasalahan dari adik semua. Jadi, di sini tuh kita itu harus mempunyai komitmen dari diri sendiri, bagaimana kita itu membangun konsep diri kita itu, bagaimana kita itu mempunyai apa ya? Mempunyai kesadaran diri untuk merubah itu semua. Kuncinya itu kita itu harus membangun dari diri kita sendiri itu ya tuh, berubah dari diri kita sendiri itu, bukan dari orang lain. Dan kita tuh apa ya, berubah itu bukan untuk orang lain, tapi itu kita tuh berubah untuk kita diri sendiri demi kebaikan diri kita masing-masing. Oke, itu saja apa tips dari Ibu ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Di sini itu siapa yang mempunyai permasalahan yang paling terbesar dan susah untuk dilupakan? Saya, Bu, Oh ya, dari teman adik Juan. tentang kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri. Iya, ya, kepercayaan diri. Oke, baik. Di sini apakah adik-adik tahu tentang arti kepercayaan diri dan faktor-faktornya apa saja? Dari faktor negatif, positif, itulah. Siapa di sini yang tahu? Tidak tahu. Dari adik semua tahu? Gejala-gejala apa saja yang bisa seorang itu kurangnya percaya diri seperti itu? Kalau menurut saya, orang bisa dikatakan kurang percaya diri itu ketika dia tidak mampu mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan di tempat umum. Itu bisa terjadi karena ada dua hal dari yang bisa mengakibatkan itu. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, itu bisa dari lingkungan keluarganya dia. Contohnya pas masih kecil, teman kita, contoh ya, di saat kita mengungkapkan keinginan kita, orang tua kita kurang merespon atau bisa langsung di-cut sama orang tua. Biasanya kan orang tua kan kalau kita pengen minta apa, sabar dulu, kamu jangan segini. Itu kan bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita. Kalau yang eksternalnya itu lingkungan. Di saat kita berkolaborasi atau di lingkungan kita sekitar, ada beberapa teman kita yang kurang menghargai pendapat atau kurang menghargai keberadaan kita. Itu juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita. Menurut saya sih itu aja. Oke, baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya, Izin BC dulu ya. Oh iya ya, silakan. kalau menurut saya faktor kurang percaya diri itu dalam melakukan sesuatu. Mungkin dia ingin melakukan sesuatu, tapi mungkin ada pemikirannya yang mendorong untuk bertolak belakang, bahwa dia tidak bisa dia tidak bisa melakukan hal ini, dan sangat mungkin dalam pemikirannya bahwa saya tidak mungkin bisa mencoba hal-hal baru ini. Dia lebih takutnya dengan kegagalan. Dia tidak berani untuk mencoba seperti itu. Oke, baik. Tapi terlebih khusus dulu, Ibu akan menanyakan bagaimana permasalahan sampai adik kita, teman kalian Juan itu merasa tidak kurang percaya diri dalam segala hal apapun. Oke, saya persilahkan waktu dan kesempatan untuk adik Juan untuk bercerita bagaimana sih sampai kamu itu kurang percaya diri dalam segala hal apapun gitu. Baik, Bu, terima kasih. Saya akan menceritakan masalah saya kurangnya percaya diri ini. Lebih khususnya itu apa ya, Bu? Di sekolah atau di kampus gitu. Saya merasa tidak percaya diri itu dari SD, Bu. Dari SD sampai saat ini saya belum percaya diri untuk mengungkapkan apa isi hati saya, atau berdiri saja di depan umum atau di teman-teman aja sudah gugup atau tidak bisa berkata-kata, hanya diam karena itu sudah, Bu. Selalu ada sifat malu atau mungkin salah gitu, selalu yang pikir gitu yang pertamanya. Itu aja, Bu. Oh iya. Baik, itu tadi permasalahan pribadi dari teman kita Juan, adik kita Juan, di mana di sini
kita itu membahas masalahnya itu bukan berarti masalah dia itu atau masalah pribadi kalian itu harus dibahas kepada orang lain. Maksudnya itu di luar ruangan ini. Dimana kita itu sebelum mulai konseling kelompok ini tadi kan sudah Ibu menjelaskan tentang asas kerahasiaan. Oke, kalian bisa membahas dan menceritakan masalah pribadi kalian, tapi kepada orang yang tertentu saja. Maksudnya begini, kalian menceritakan masalah pribadi kalian itu kepada orang yang kalian menurut kalian itu paling bisa dipercaya seperti itu, ya kayak begitu. Oke. Baik. Itu tadi masalah dari adik kita Juan. Kalau menurut adik-adik dari sekalian, bagaimana cara solusinya supaya dia itu supaya dia itu tidak kurang percaya diri lagi yang kayak gitu, supaya buanglah yang dampak negatifnya kayak begitu. Oke. Baik, mungkin dari saya. Ya. Kalau dari saya itu konsep diri sama menilai diri secara objektif. Artinya kita harus contohnya kita harus kalau bisa saudara bisa melist apa saja yang kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri saudara dan apa saja yang menurut saudara tidak mampu gitu. Contohnya saya bisa contohnya nyanyi bisa, kayak sepak bola bisa. Kekurangannya itu contohnya kurang percaya diri. Nah, di sini yang menjadi fokusnya itu ke hal-hal yang menurut saudara itu dianggap mampu. Jadi di sana tuh bisa dijadikan patokan. Di saat kita merasa rasa percaya diri kita menurun, kita bisa berpikir begini, oh sekalipun saya begini, tapi saya bisa begini loh. Di posisi ini saya bisa loh, kita bisa gitu. Nah, kenapa kita harus melis hal-hal yang menurut kita kurang supaya kita jadikan patokan di bagian sini saya masih kurang, berarti saya harus bisa memperbaiki itu gitu. Dan di saat kita berada di posisi itu kita dapat mengakui saya emang nggak bisa di bagian sini, berarti saya harus terima gitu. Itu sih menurut dari saya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Kalau menurut saya tentang masalah yang dialami oleh teman kita Juan, yang pertama tuh tidak ada salahnya kita bisa mencoba dulu. Semua kita juga pernah mengalami hal yang sama. Saya pribadi pernah mengalami masalah yang sama juga, sama seperti saudara Juan, kurangnya percaya diri terutama dalam menyampaikan pendapat di depan teman-teman di ruangan ataupun melakukan presentasi tugas. Tapi ketika kita mau mencoba dan punya niat untuk mencoba dan terus mencoba untuk bisa melakukan hal tersebut, pasti ada jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Itu sih menurut saya, Bu. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Menurut saya sendiri, permasalahan mengenai dengan kurangnya kepercayaan diri itu berkaitan erat dengan bagaimana cara kita atau kemampuan kita untuk mengekspresikan siapa kita. Jadi ketika teman Juan merasa kurang percaya diri, lihatlah ke dalam diri sendiri bahwa Anda itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berhak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari semua orang. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri dari teman Juan itu, lihatlah betapa berharganya teman Juan dan hilangkan rasa insecure. Menurut saya itu salah satu penyebab dari kurangnya percaya diri, yaitu insecure. Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih. Dari teman yang lain ada? Oh, itu saja ya. Oke, baik. Jadi, Ibu akan memberi solusinya ya, dan memberikan kesimpulan. Kurang percaya diri itu dampak negatifnya itu dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama itu dari dalam diri sendiri, yaitu terlebih khusus itu insecure dengan segala hal apapun. Benar kata adik semua. Semuanya itu berasal dari dalam diri sendiri, di mana kita itu punya rasa malu, punya rasa ragu, cemas, dan minder. Itu ya. Terus dari faktor luarnya itu juga dari lingkungan,
pembicaraan dari masyarakat tentang nama kita, omong tentang nama kita itu kurang bagus. Seperti dari situlah kita merasa mempunyai sifat cemas, rasa minder, dan merasa dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi di sini itu adik Juan harus memulai konsep diri, terlebih khusus harus menyadarkan diri bahwa kurang percaya diri itu tidak penting dalam hidup. Terlebih penting itu kita itu harus percaya diri dalam segala hal apapun, yaitu kurangi rasa minder, bukan mengurangi rasa minder, tapi harus menghapus namanya kata minder dan kata insecure. Jadi ketika adik Juan itu dalam melakukan segala hal atau public speaking, terlebih khusus itu kan kalau kita di kampus itu kan sering public speaking atau sering mempresentasikan tugas ya, berbicara di depan kelas. Nah, kata minder itu harus dihilangkan, sifat minder itu harus dihilangkan, kata cemas dan segala hal itu harus dihilangkan supaya segala dari efek negatif dalam diri adik Juan itu hilang. Mulai membangun diri, mulai menyadarkan diri bahwa kurang percaya itu tidak bagus untuk diri kita. Oke. Baik, itu saja tips dan jalan keluar dari ibu. Mungkin ada tambahan dari adik-adik semua. Tidak ada Bu. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, terlebih khusus kamu harus membangun percaya diri. Bapak itu pokoknya harus membangun diri. Pokoknya itu dalam otak itu terserah orang itu berbicara kita itu tentang apa. Intinya kita itu harus menunjukkan sikap positif kita baik ke keluarga, diri kita sendiri, lingkungan dan sekitarnya. Oke, begitu saja ya. Oke, baik. Apakah ada tambahan dari adik-adik teman-teman semuanya? Oh, itu saja ya. Di sini Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua dan teman-teman semua, apakah ada pesan dan kesan untuk bimbingan konseling kelompok kita pada hari ini? Saya Bu. Oh ya, silahkan. Pesan dan kesan dari saya melalui konseling kelompok dan ini khususnya itu saya mendengar tadi, saya menceritakan masalah saya kepada ibu dan teman-teman. Teman-teman meresponnya dengan baik. Jadi masukan dari teman-teman semuanya itu memberi saya motivasi yang sangat besar atau tinggi untuk saya lebih bertanya kepada dalam diri saya atau hati saya untuk bisa mengkondisikan dengan situasi agar saya lebih bisa percaya diri ke depannya. Dan ya, itulah percaya diri. Oke, baik ya. Itu tadi kesimpulan dan kesan dari adik kita Juan. Apakah masih ada lagi? Oh ya, silakan. Menurut saya untuk kesannya itu di sini kita sudah menerapkan yang namanya asas keterbukaan. Ya. Jadi kita sudah terbuka terhadap diri sendiri, bahwa kita sebagai manusia itu memiliki sebuah permasalahan yang harus diatasi. Sebagaimanapun kita secara pribadi tidak mungkin kita bisa mengatasinya secara sendiri. Itu kita membutuhkan yang namanya seorang konselor ataupun seorang teman yang bisa dipercaya. Jadi untuk pesannya, semoga kedepannya konseling kelompok itu selalu dilakukan atau maksudnya diadakan mungkin dua minggu sekali atau 3 minggu sekali begitu. Iya. Ada lagi? Oke, itu saja ya. Baik, terima kasih atas pesan dan kesan dari adik semua dan telah membantu Ibu untuk untuk membahas permasalahan kalian tadi. Maaf jika ada salah kata atau salah ucapan dari Ibu. Itu saja tadi bantuan dari Ibu untuk kalian tentang permasalahan pribadi kalian, di mana Ibu tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik, sampai di sini saja dulu. Bagaimana kalau kita mengakhiri konseling kelompok kita dengan doa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, itu tadi pesannya. Kita itu menjalankan hidup itu dengan
kata percaya diri dan hilangkan rasa insecure dan kata minder. Percaya, lakukan segala perubahan hidup dengan kata positif. Oke. Salam sehat semuanya. Stay healthy ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama, di hati-hati di jalan ya. Ya Bu.